Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kaipung, dimanapun Anda berada, di rumah, di sekolah, di perjalanan, di mana saja, jangan lupa like, subscribe, and comment, and share my video. Oke, thank you. Pada kesempatan kali ini, Kaipung ingin membahas tentang yang namanya bullying, membuli ya. Mahfuzot tentang kita jangan membuli atau menghina seseorang. Langsung saja masuk ke mahfuzotnya. Oke, Kaipung bacakan ya mahfuzotnya, Sobat Kaipung. La tahtaqir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah menghina seorang yang lebih rendah daripada kamu, karena segala sesuatu itu mempunyai kelebihan. Jangan menghina seseorang, karena setiap orang punya kelebihan. Oke lah, misalkan ya kalian menghina seorang yang kalian lihat nih banyak banget kekurangannya. Lah, bisa aja nanti suatu saat ketika sudah besar atau beberapa tahun kemudian dia sukses, misalkan jadi pengusaha sukses, dan ketika kalian butuh sebuah pekerjaan, ujung-ujungnya kalian apa? Minta pekerjaan ke dia. Malu kan endingnya, nggak enak. Udah lagi dosa juga kan kalau menghina. Jangan. Ya, ini buat Kaipung juga nih. Kita jangan menghina orang lah, kasihan. Yang dihina kasihan. Terus nanti hatinya tersakiti. Bisa jadi nanti bunuh diri ya kan, nauzubillah min dzalik ya kan. Aduh. Jangan. Nah, bicara soal hina menghina, itu kan nama lainnya bully ya, membuli. Ini biasanya sering terjadi nih di sekolahan yang Kaipung tahu ya. Nah, sampai ada yang nggak mau sekolah lagi, sampai ada yang tangannya putus, pas itu ada di berita, ada juga yang sampai meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahaya banget ya. Dan ini Kaipung ingin mengangkat sebuah quotes tentang membuli ya. Ini di masa-masa SD. Oke, Kaipung bacakan dulu ya. Ketemu teman SD, lupa namanya, ingat nama bapaknya. Ayo, siapa nih ngaku siapa yang kayak gini? Ini yang dulu SD-nya nih suka ngina nama-nama orang tua nih, nggak boleh nih. Teman kamu salah, tapi bapak kamu yang dibawa-bawa. Jangan. Nggak apa-apa bapaknya dibawa, emaknya dibawa. Nah, kayak gini nih nggak boleh nih, nggak baik ya, nggak baik. Udah berubah. Yang suka kayak gitu berubah dari sekarang ya, karena tidak baik. Oke, selanjutnya bicara soal menghina atau membuli. Ya, ini ada quotes dari Mbah Google tercinta ya, Mbah kita semua. Kaipung bacakan quotesnya. Apa sih itu bullying? Bullying merupakan suatu aksi atau serangkaian aksi negatif yang seringkali agresif dan manipulatif. Dilakukan oleh satu atau lebih orang terhadap orang lain atau beberapa orang selama kurun waktu tertentu. Bermuatan kekerasan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Jadi maksudnya adalah bullying itu adalah menghina seseorang dalam waktu tertentu yang nantinya akan berujung pada suatu kekerasan, tindak kriminalitas, dan yang bisa menghancurkan psikis seseorang. Dia jadi cenderung merasa tertekan, dan akhirnya nauzubillah nanti kalau sampai dia berniat untuk bunuh diri gara-gara dibully gitu ya. Ya Allah, jangan sampai aja. Nah, Kaipung juga pernah membaca sebuah artikel tentang seorang motivator dunia yang mana beliau ini dulu pernah berniat untuk bunuh diri karena seringnya dibully. Coba ada yang tahu nggak nih siapakah beliau? Beliau berasal dari Australia, Melbourne. Oke? Langsung saja Kaipung bacakan. Nicholas James Nick Vujicic adalah penginjil dari Australia dan motivator yang terlahir dengan sindrom tetra amelia. Itu maksudnya tidak memiliki tangan dan kaki. Ketika berumur 17 tahun, Vujicic mulai menjadi pembicara di dalam kelompok doa dan membuat sebuah organisasi nirlaba yang bernama Life Without Limbs. Lahir 4 Desember 1982, usia 37 tahun. Melbourne, Australia.
Beliau memiliki kekurangan fisik, tapi beliau bisa menjadi motivator dunia. Siapa yang sangka gitu ya. Lanjut ya ke artikel tentang beliau selanjutnya. Oke, pada saat dilahirkan, ia sudah menderita kekurangan fisik dengan tidak adanya tangan dan kaki di tubuhnya. Ya Allah. Ibunya bahkan tidak mau melihatnya ketika bayi. Bayangkan. Namun, lambat laun, kedua orang tuanya menerima keadaan Nick dan menganggap kondisi spesial anak mereka sebagai bagian dari rencana Tuhan. Kuat banget nih hati seorang ibu ya. Masa kecil Nick penuh dengan perjuangan dan rundungan dari teman-teman sebayanya. Dibully tuh lagi waktu kecil. Dengan kondisi fisik yang berbeda dengan anak-anak lainnya, Nick dibully hampir setiap hari, baik di rumah maupun di sekolah. Bayangkan saudara, di rumah dibully, di sekolah dibully, di jalan ketemu temen dibully, sama tetangga dibully. Sakitnya kayak apa? Jadi tolong please, stop bullying, stop. Oke? Meski terbilang kuat, Nick kecil kadang merasa tertekan dan bahkan berusaha bunuh diri beberapa kali. Beberapa kali, bukan hanya sekali. Coba bayangkan. Saking tertekannya, jadi tolong ya jangan bully orang, kasihan ya. Pada saat menginjak usia 17 tahun, ibunya menemukan sebuah artikel di koran yang meliput tentang seorang pria dengan kondisi fisik yang lebih parah dari Nick. Pria tersebut tidak menyerah dalam hidup dan mengajak orang-orang untuk terus berjuang. Dengan jari-jari kaki inilah Nick melakukan kegiatan sehari-hari. Sejak kecil, ia belajar untuk memegang benda, membolak-balik halaman buku, dan memakai pakaian hanya dengan jari kakinya. Lambat laun, semua hal bisa dilakukan Nick dengan jari-jari kakinya. Termasuk menggunakan komputer, bermain HP, dan mengoperasikan kursi roda elektrik. Itulah tadi biografi tentang Nicholas James atau Nick Vujicic yang insya Allah bisa menginspirasi kita semua. Beliau dulu dihina, bahkan dari lahir aja ibunya itu kayak nggak mau ngakuin itu anaknya, kayak gitu ya. Tapi lambat laun akhirnya nerima, oh ini adalah pemberian Tuhan. Dan ketika setelah itu ibunya melihat sebuah artikel ada yang lebih parah dari segi fisik, kekurangan fisik gitu ya, daripada anaknya. Dan akhirnya dengan kerja keras, akhirnya Nick Vujicic bisa menjadi motivator dunia. Dan mereka yang dahulunya membuli pastinya akan malu. Dulu mereka membuli, maaf ya, misalkan contoh, nggak punya tangan, nggak punya kaki, gini gitu. Itu adalah kata-kata yang tidak pantas. Kita bisa mengambil pelajaran dari beliau, bahwasannya setiap orang pasti punya kekurangan, tapi pasti juga Allah atau Tuhan berikan yang namanya kelebihan. Kita manfaatkan kelebihan itu untuk meraih sebuah kesuksesan. Itu intinya. Jadi tetap semangat ya. Kayak pun juga tetap semangat. Lakukan hal-hal terbaik, hal-hal positif. Insya Allah kita akan sukses. Thank you. Bagi kalian yang terbuli, tenang saja. Ini ada quotes bagus, quotes menarik dari almarhum Pak Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia. Kayak pembacakan dulu ya biografi beliau. B.J. Habibie, mantan Presiden Indonesia. Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7. Menggantikan Tri Sutrisno, B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Ketika seseorang menghina kamu, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kamu. Bahkan ketika kamu tidak memikirkan mereka. Sekarang Kaipung minta nih kepada sobat Kaipung semua, please tulis di komentar satu kata untuk orang yang suka ngebully orang lain
tapi dia nggak suka dibully orang lain. Satu kata, tulis di komentar ya. Tulis dan tulis. Kayak pengen tahu pendapat kalian terhadap orang-orang yang suka ngebully itu apa gitu ya. Maunya ngebully, giliran dibully balik nggak mau. Nah, tulis satu kata di kolom komentar, oke? Oke, terima kasih Sobat Kaipung telah menyaksikan my channel tentang mahfuzat la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah menghina seorang karena setiap orang punya kelebihan. Oke. Jangan lupa tulis komentar kalian satu kata yang tadi ya. Tulis di kolom komentar. Kaipung pengen tahu nih, oke? Terima kasih semuanya telah menyaksikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, bisa memotivasi. Thanks for attention. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time.